Pak Santoso. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, Mandala. Halo Pak. Iya. Iya, Pak Santoso, kita mau ngobrol sebentar. Gimana ini anaknya? Di mobil atau di luar? Di sini aja. Di sini aja ya? Iya. Ya, ini Pak Santoso pengen nyari anaknya. Klien kita kali ini adalah seorang supir angkot, namanya Pak Santoso. Dia pengen mencari anaknya yang udah puluhan tahun menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kata udah lama banget sejak Iya. anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah ya? Iya, jadi ini Waduh. anak saya, Mbak. Mas. Astagfirullahaladzim, ini udah lama banget ini, kasihan ini. Ini gue sama tim kaget, ada orang nggak dikenal, gue nggak tahu datangnya dari mana, dan langsung gebukin Pak Santoso. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Abar, Om. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu, kain dong. Ini kainnya udah. Nggak apa-apa, aduh. Gue berusaha ngelerai, berusaha untuk nengahin, malah dihajar gue. Kenapa, Bos? Aduh. Ntar datang lagi dia. Perut gue udah sakit banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tim nolongin gue di situ, tim berusaha untuk bantuin gue dan dibawa gue ke rumah sakit. Kira kita nggak jadi hari itu bantuin kan kita Pak Santoso. 1 hari, 2 hari kemudian. Terus gue bilang sama tim, gimana kalau kita lanjut, kita bantu lagi sama Pak Santoso. Kita coba ketemuan sama dia di rumahnya. Silakan. Iya. Iya. Oh iya. Gimana? Saya mohon maaf, Mas, Iya. atas kejadian kemarin. Jadi Mas Mandala kena imbasnya. Saya juga nggak tahu kenapa itu orang-orang tiba-tiba menyerang begitu aja. Gak apa-apa Pak, alhamdulillah ini udah agak mendingan. Di rumahnya, Pak Santoso ini cerita semuanya. Sebenarnya saya ada permasalahan, makanya saya menghubungi tim Bikin Mewek itu karena saya kehilangan seorang anak dari umur 6 tahun. Maaf, berarti istri Bapak mana? Istri saya sudah meninggalkan saya, Mbak. Mas, karena mungkin masalah ekonomi. Jadi Pak Santoso ini dulu memang punya seorang istri namanya Ibu Nina. Tapi sayangnya Ibu Nina ini meninggalkan Pak Santoso. Dan sempat dengar kabar dia sudah tinggal di Australia, menikah dengan keluarga asing. Sama sedih dia situ cerita sama kita semuanya. Dia minta tolong sama kita, Mas tolong Mas. Bantu saya untuk cari anak saya, Mas. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen ketemu sama anak saya, Mas. Jadi sudah 13 tahun saya mencari anak saya tapi belum ada kabar. Setelah 13 tahun dia berusaha nyari anaknya, dia berharap kita bisa bantuin dia dan bisa nyari di mana keberadaan anak. Dulu sebelum saya jadi supir angkot, saya ini seorang badut jalanan. Perjalanan. Karena cuaca sangat panas dan terik, saya terpaksa menyuruh anak saya untuk meneduh di sebuah pohon. Pada saat anaknya ditaruh di tempat yang dingin, yang rindang, yang nyaman, di situ nggak lama kemudian dia balik ke tempat itu, anaknya sudah nggak ada. Mas, saya bingung, Mas. Saya jadi mohon sama Mas Mandala untuk bisa mencari di mana anak saya. Ini yang membuat dia menyesal selama umur hidupnya. Dan ini sudah terjadi 13 tahun coba. Kejadiannya udah lumayan lama sekali Pak ya. Selama 13 tahun itu Bapak nyari kemana saja Pak? Jadi saya hanya berusaha untuk mencari-cari. Semua orang, semua pedagang ditanyain sampai dia lapor ke pihak kepolisian. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Ya, saya sempat
mendengar kabar dari tetangga lama saya. Jadi Pak Santosa ini udah berusaha mati-matian ya. Dia berusaha sekuat tenaga cari ke sana kemari. Sampai tetangga yang namanya Pak Roy ini pernah ngeliat anaknya yang namanya Gista ada di tempat bosnya. Masa Bapak bisa tahu jelas ini 13 tahun tuh lama, Pak. Pasti berubah semuanya. Saya sempat memberitahu bahwa ada tanda hitam di leher sebelah kanan. Jadi tetangga saya bilang itu Kiki juga tinggal di rumah orang kaya itu yang di Kemang. Apa yang dilakukan Gista di sana? Pak Roy nggak mau ngasih jawaban apa-apa. Dia cuma bilang seperti itu dan juga di situ ada Kiki. Kiki ini adalah adik iparnya. Tapi mereka yakin banget. Ya, jadi saya hanya mendapat sedikit informasi dari kawan saya yang Roy ini bahwa dia sempat melihat ciri-ciri Gista. Jadi tetangganya ini tahu benar siapa Gista. Tanda lahir inilah yang katanya dia yakin bahwa itu adalah Gista. Dan saya ingin menanyakan lebih lanjut, tapi Roy sudah keluar dari rumah orang kaya itu dan dia sudah bekerja di Kalimantan. Kita tanya Kiki tinggal di mana? Ada Mas Kiki tinggal sama mertua saya. Ya udah kalau begitu kita langsung ke rumah Kiki aja. Oh ya, saya ganti celana dulu. Mas. Bapak tahu rumahnya Kiki ya? Saya tahu mertuanya aja. Iya, boleh. Kita antar ke sana kalau Bapak tahu rumahnya. Iya. Iya, yaudah, Yuk. Pak. Saya ganti dulu ya Mas ya. Iya. Nanti deh.